dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Selamat datang di Edukasi Kesehatan Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Senang sekali pagi hari ini saya bisa berkesempatan menyapa pemirsa semuanya dalam program Dialog Pagi bersama narasumber kita, Mbak Novi. Dalam rangka memperingati Hari Diabetes. Nah, baik para sahabat Risa dimanapun Anda berada, marilah kita sapa para pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga para pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya pada pagi hari ini. Tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung dan juga para pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kelancaran dalam proses pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, dalam rangka memperingati Hari Diabetes Nasional ini, kita akan mengusung tema tentang cara teknik penyuntikan insulin bersama narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Mbak Novi. Assalamualaikum Mbak Novi. Selamat pagi. Sehat Mbak Novi? Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Novi, di Rumah Sakit Sultan Agung ini di bagian mana dinasnya? Saya di bagian rawat inap kelas 1 campuran sini Mbak. Oh iya, kelas 1 di ruang apa? Ruang Naim. Ruang ya, Naim. lantai 6. Iya. Kali ini Mbak dalam rangka Hari Diabetes Nasional ini kita mengambil tema tentang teknik penyuntikan insulin, di mana teknik ini mungkin bagi penderita DM, bagi penderita diabetes itu sudah sangat menyatu karena sudah berulang-ulang dilakukan pada dirinya, seperti itu ya Mbak. Iya. Untuk itu apa sih Mbak, insulin sendiri itu apa? Nah, kita harus tahu dulu ya, apakah itu insulin. Jadi insulin itu adalah sebenarnya hormon yang diproduksi secara alami oleh pankreas kita. Jadi pada kondisi tertentu pankreas kita untuk memproduksi insulin itu berkurang. Jadi perlu ada tambahan insulin dari luar. Seperti itu. Iya. Ini berarti terjadi pada penderita diabetes. Iya, ya? iya benar. Kadar gula darah orang normal itu berapa sih Mbak? Kalau gula darah orang normal biasanya cenderung setelah makan itu di atas 120 atau di bawah 200. Kemudian kalau sebelum makan biasanya 80 sampai 120. Oh, seperti gitu, itu. Iya. Jadi biasanya kan ada gula darah sewaktu. Iya, gula darah puasa ya biasanya diceknya puasa yang Untuk insulin sendiri itu cara kerja buat tubuh kita apa sih Mbak? Nah, bagaimana? Insulin itu sendiri kerjanya di dalam tubuh kita yaitu dia mendistribusikan glukosa ke dalam sel-sel kita. Jadi diangkut dari sel darah merah kita ke sel-sel tubuh kita dan dijadikan untuk energi. Ya, jadi kalau misalkan insulin kita nggak bekerja, dia akan glukosa kita akan menumpuk di dalam darah. Nah, itu yang akan terjadi diabetes. Gitu. Itu. Gejalanya itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa untuk gejalanya itu biasanya pasien kebanyakan mengantuk gitu, cepat lelah seperti itu. Iya, banyak kencing kayak gitu. Kenapa penyuntikan insulin itu harus dilakukan secara berkala ya atau seperti apa? Iya, sebenarnya insulin itu ada beberapa. Jadi kenapa ada yang suntik, ada yang diminum. Jadi untuk obat gula sebenarnya kalau yang diminum itu kerjanya itu yang suntik itu lebih efektif. Jadi lebih cepat untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi kenapa dokter-dokter yang gulanya
gulanya terkontrol, itu biasanya cukup dengan obat minum insulin aja. Tapi kalau misalkan dia tidak terkontrol dan lama untuk turunnya, biasanya diberi yang suntik gitu. Oh, berarti memang ada yang suntikan, Iya, juga ada yang diminum. Sesuai dengan kebutuhan yang iya. dianjurkan oleh dokter tentunya. Iya, ya, Mbak, iya, ya? benar. Oke. Untuk teknik itu sendiri di mana aja sih Mbak, area-area mana saja yang diperbolehkan? Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk lokasinya di mana aja ya. Biasanya yang sudah biasa menyuntikan di rumah pasti hafal dengan lokasi-lokasi penyuntikan seperti di perut, kemudian di bahu, dan di ini belakang di pantat, kemudian di paha ya. Kebanyakan kalau pasien di rumah mandiri itu kalau tidak ada keluarganya biasanya menyuntikannya di perut. Nah, di perut ini sendiri kita harus tahu di bagian mana kita harus menyuntikkan dan seperti apa. Untuk penyuntikannya itu sendiri, jadi kita mulai dari bagian yang agak dalam. Nah, ini nanti kita putar sesuai dengan arah jarum jam. Nah, arah jarum jamnya ini atau sesuai dengan ini obat nyamuk kalau dibilang obat nyamuk. Jadi dari sisi misalnya sisi kiri dulu ya, sisi kiri, kemudian nanti rotasi ke bawah, kemudian ke sisi kanan, baru ke atas gitu. Maksudnya yang dirotasikan itu yang suntikannya, misalnya beliau mendapatkan insulin suntikan 3 kali 1 ya. Jadi pagi sebelum makan dia disuntikan di arah di atas ini pusar. Nah, kemudian siang sebelum makan kita suntikan di samping pusar. Nah, kemudian setelah itu malam sebelum makan kita suntikan di bawah pusar gitu. Jadi memutar lokasinya ya benar. Nah, kemudian kalau ada yang bisa membantu menyuntikan, kita ajarkan untuk di bahu di sini ada yang agak ke belakang ya, yang agak ada banyak dagingnya ya Mbak, jadi nggak terlalu sakit. Jadi kalau biasanya ada yang merasa sakit itu biasanya lokasinya yang kurang benar. Jadi bisa dibantu sama keluarga. Iya benar. Untuk di area lain mungkin sama. Iya sama. Kalau di area pantat ini atau bokong ini biasanya kurang ini sih, biasanya pasiennya susah ya. Kalau di rumah kan kalau di rumah nggak ada orang biasanya nggak mau biasa pasien. Kalau di paha juga ini kurang. Pasien juga.
Baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Novi ya tentang di mana aja sih, area mana aja yang boleh disuntikan insulin itu. Nah sekarang caranya gimana Mbak, tekniknya? Apakah itu langsung aja miring atau seberapa derajatnya gitu? Oh iya, saya akan jelaskan. Ini ada contohnya ya, ini hanya contoh aja. Kalau misalkan baru pertama kita buka atau ini baru, kita pasang dulu jarumnya, ya, jarumnya seperti ini. Nah, kita pasangnya tegak lurus, ya, tegak lurus. Kemudian kita putar sampai benar-benar tidak ada ronggangnya, ya, kita benar-benar kenceng. Kemudian setelah itu kita buka tutupnya. Nah, tutup yang besar ini kita buka dulu. Nah, kita lakukan priming. Priming itu adalah mencoba apakah jarumnya ini berfungsi dengan benar apa enggak. Biasanya ada jarum yang dia lubangnya enggak sempurna. Iya. Jadi kalau disuntikan itu terlalu berat. Nah, caranya priming, kita putar dulu di angka 1 atau 2, kemudian nah kita buka dulu ya. Kita putar dulu di angka 1 atau 2, kemudian kita cobakan ke atas. Nah, kalau sudah keluar begini, berarti fungsi jarumnya berfungsi dengan sempurna, gitu. Kemudian, kalau sudah kita lakukan priming, kita suntikan ke pasien atau saudara kita atau diri kita sendiri, Nanti caranya kita lakukan di area, misalnya di area bahu ya, di area bahu di bagian belakang sini, kita pencet gini dulu. Nah, lakukan kayak gini dulu, seperti ini. Nah, dicubit dicubit ya. Dicubit, baru kita kasih alkohol, kemudian baru kita tusukkan di kita pegangnya di 90 derajat ya Mbak ya. Oh, jarumnya 90 derajat. Kemudian nah seperti ini, Amit ya, gimana ya, bingung. Ini terus disuntikan, terus dipencet aja. Nah, kemudian kalau mau melepas kita lepas yang kita cubit itu pelan-pelan, baru kita lepas jarumnya. Nah, biar tidak terasa. Oh, seperti gitu. itu. Jadi penyuntikannya 90 derajat ya, sudutnya ya. Langsung kita cubit areanya, terus kita usap alkohol, lalu kita suntikan ya dengan cara menekan bagian pangkal, bagian pennya ya. Mudah sekali kalau itu ya berarti ya. Kemudian kalau misalkan tergantung pasien, kalau beliau susah sendiri, biasanya dibantu keluarga juga. Oh, seperti itu. Untuk kan ini pemakaian jarum nih Mbak. Nah, itu bisa berapa kali pemakaian? Untuk pemakaian jarum itu sendiri sebenarnya ini dianjurkan untuk 2 kali pemakaian. Satu jarum itu 2 kali pemakaian agar fungsinya juga bagus dan tidak sakit saat disuntikan. Tapi kalau misalkan keadaan emergensi atau misalkan memang benar-benar tidak ada stok jarumnya, maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari. Ya. Untuk dosis insulin itu sendiri biasanya itu sehari berapa kali, Mbak? Beda-beda. Ada kalau suntik insulin itu ada yang long acting dan short acting. Jadi kalau long acting itu biasanya dia tidak ketergantungan makan. Nah, dia ada jenis-jenis tertentu yang disuntikan ketika malam hari mau tidur, gitu. Jadi dia efeknya dia lebih panjang daripada yang short acting. Biasa acting itu disuntikan ketika sebelum makan. Iya. Atau kalau misalkan terlewat bisa juga nanti dikonsulkan ke dokter. Untuk biasanya itu kan sudah terjadwal ya. Tadi Mbak Novi sempat bilang jika terlewat. Nah, apakah ada efek samping kalau kita terlewat antara jadwal itu tadi? Kalau misalkan ini kita lupa gitu. ya, sebenarnya ini jadwalnya sebelum makan. Nah,
kok kita sudah makan atau kita berlangsung makan, tidak apa-apa langsung kita suntikan. Oh, seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Atau misalkan kurang lebih 10 menitan baru kita selesai makan, tidak apa-apa. Cuman kalau lebih dari itu, misalnya lebih dari 1 jam, nanti kita cek ulang gulanya kita. Gitu. Berarti yang penderita diabetes itu mesti punya alat juga di rumah ya, harus bisa cek mandiri di rumah. Cek mandiri. Iya. Itu simpel juga Mbak caranya. Caranya juga simpel. Namanya apa Mbak itunya? Alatnya itu? Alatnya untuk ini macam-macam sih Mbak. Untuk apa namanya cek pengecekan gula darah macam-macam tergantung dari Berarti kalau misal itu kan terjadwal ya, kita harus kontrol ya, terkontrol. Berarti gula darahnya harus terkontrol. Iya benar. Berarti apa ya? Kita juga konsultasi dokter, sering kontrol sesuai anjuran dokter seperti itu berarti ya. Dosisnya bisa juga ditambah, bisa juga dikurangi. Iya. Sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing penderita tersebut. Nah, kalau penderita diabetes itu tekniknya tadi sudah, terus lokasinya sudah. Nah, apakah insulin itu jangka panjangnya ada efek tertentu itu? Pasti ada. Semua obat pasti ada efek jangka panjangnya. Jadi kenapa pasien, apakah saya ketergantungan sama insulin kayak gitu? Kadang ada yang pertama kali dapat insulin itu takut untuk menyuntikkan karena takutnya apakah saya akan ketergantungan gitu. Sebenarnya insulin itu enggak ketergantungan, tapi kebutuhan. Seperti kita seperti kita makan nasi. Nah, kita kebutuhannya makan nasi. Jadi kita kan enggak ketergantungan sama nasi kayak gitu kan. Gitu. Kayak gitu. Tapi untuk efek sampingnya itu sendiri biasanya kalau enggak ini ya bisa mengefek ke ginjal kita atau kalau enggak biasanya dia jadi hiper insulin di dalam tubuh kita. Seperti itu. Kalau untuk gejalanya, kalau kita sudah menyuntikkan insulin tuh rasanya enakan atau mungkin ada itu tadi gejala-gejala lain yang mungkin saya merasa ini belum cukup nih buat saya, itu rasanya gimana Mbak misal kayak gitu? Seperti yang saya tahu dari pasien-pasien saya, setelah disuntikan insulin, kalau misalkan dia tidak langsung makan atau yang short acting itu tadi, dia biasanya mengeluh lemas. Iya, lemas karena memang dia harus langsung makan. Lemas gitu. Langsung makan. Minum manis boleh enggak? Kalau minuman sesuai takaran. Iya, sesuai takaran. Jadi biasanya kalau kontrol ke dokter dikasih untuk gizinya apa aja itu biasanya dikasih sama dokternya. Seperti itu. Iya, ini tadi udah tekniknya sudah, efek sampingnya ada ya. Kita juga harus sering-sering kontrol sama dokter. Konsultasi sama dokter. Biasanya berapa lama Mbak? Seminggu atau 1 bulan sekali gitu? Kalau pasien yang sudah baru mendapatkan insulin biasanya 1 minggu sekali. Kemudian nanti baru dirutinkan 2 minggu sekali atau kalau enggak 1 bulan sekali. Oke. Apakah bisa terjadi misal nih tadi kan ada itu ya takarannya, Nyun Sewu. Iya. Ini ada takarannya itu di sini ya. Iya. Ini takarannya ya Mbak. Iya. Terus berapa unitnya? Berapa unitnya? Misal kita seret kebablasan Mbak, gimana? Oh iya, ini bisa. Jadi nggak usah kita suntikan kayak gini. Kemudian kalau kita misalkan kebablasan misalnya. Kelewatan angkanya kita bisa putar balik. Jadi tidak mengurangi isi dari insulin ini. Jadi bisa diputar balik seperti ini. Tapi kalau kita tekan pennya ini, itu akan berkurang untuk isi dari insulin ini. Seperti itu. Banyak ya Mbak ini isinya berarti ya. Per ini satu pen ini bisa satu pasien gitu. Iya, satu pasien. Seperti itu. Oke. Untuk mungkin ada makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes atau seperti apa Mbak?
Sebenarnya makanan yang dihindari tidak ada ya, lebih ke mengurangi. Ya. Jadi mengurangi karbo, kemudian kita atur pola makan kita. Bukan hanya dari makanan, tapi juga harus cukup istirahat, kemudian harus rutin olahraga juga. Oke. Olahraga itu penting sekali ya, meskipun cuma jalan kaki atau bersepeda, olahraga ringan ya tentunya. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak, closing statement dari Mbak Novi apa buat para penderita diabetes? Iya, sebenarnya untuk penyuntikan insulin itu sendiri, jadi untuk teknik dan teknik dan caranya itu kita sudah tahu semuanya. Jadi kalau misalkan kita salah atau terlewat, bisa kita konsulkan ke dokter. Nah, insulin ini sendiri ini sebenarnya tidak ketergantungan ya, tapi lebih ke kebutuhan kita. Gitu. Jadi sesuai dengan anjuran dokter, para medis ya. Jadi memang edukasi tentang tekniknya, terus dosisnya berapa, di mana aja, kapan, itu memang sudah diinformasikan oleh para tenaga medis ke ke pasien, terlebih dan juga keluarganya ya Mbak. Jadi nggak perlu khawatir tentang kita salah suntik atau dosisnya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Baik, terima kasih sekali Mbak Novi atas waktunya, atas ilmunya yang sudah sangat bermanfaat bagi kita untuk mengedukasi orang-orang tersayang kita yang mungkin lagi menderita diabetes itu sendiri. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, dalam kesempatan pagi kali ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi tentang teknik penyuntikan insulin, dosisnya berapa, dan juga kapan harus disuntikan, tekniknya seperti apa, juga kita sudah diulas tuntas oleh Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi sekali lagi. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, baik untuk kesempatan kali ini sudah selesai dalam dialog pagi ini. Kita ucapkan terima kasih bagi para para pemirsa semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan acara dialog pagi. Jangan lupa untuk saksikan terus acara dialog pagi lainnya di minggu-minggu berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel kami tentunya di stasiun YouTube kita ya, di RSI Sultan Agung Semarang. Untuk itu saya Ina Koriah dan juga kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.